Ya, menindaklanjuti terbitnya edaran BKN berkaitan dengan pengisian DRH, Pemda mulai melakukan revisi ya terkait persyaratan penguploadan untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, pada saat sibuk pengisian daftar riwayat hidup ini Bapak Ibu, ternyata masih ada rekan-rekan yang dinyatakan gagal menjadi ASN. Ini bagaimana solusinya? Karena sebagian dari rekan-rekan R3, R4 ini yang tidak diusulkan Pemda. Nah, ini kita bahas juga di sini karena kasihan rekan-rekan ini apa kelanjutan nasibnya. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita bahas berkaitan dengan tenggat waktu pendataan sisa honorer yang tidak diusulkan oleh pemerintah daerah, kita akan dengarkan dulu Bapak Ibu penjelasan dari BKN berkaitan dengan persyaratan yang dipermudah untuk pengisian daftar riwayat hidup. Dan ini pun sudah disosialisasikan oleh BKD masing-masing agar ini menjadi perhatian. Berkas-berkas yang disederhanakan itu sesuai dengan edaran BKN. Yang akan diangkat menjadi P3K per waktu itu mereka sudah bekerja di tempat masing-masing atau di instansi masing-masing. Rasa-rasanya kita tidak akan memperkerjakan orang-orang yang kita nilai tidak layak baik secara kompetensi maupun secara perilaku ataupun integritas. Maka pada proses pengangkatan P3K per waktu itu, usul penetapan NIP kami sederhanakan persyaratannya. Persyaratan yang kira-kira memberatkan bagi teman-teman calon P3K itu kita sederhanakan. Persyaratannya hanya pas foto, formal berlatar belakang merah, kemudian ijazah dan transkrip nilai. Kalau ijazah SLTA biasanya di belakang ijazah itu ada transkrip nilainya. Bukan berarti kalau nilainya jelek terus tidak diangkat atau nilainya bagus tidak dibentuk. Ya. Kemudian surat pernyataan 5 poin. Sebenarnya ini kan dalam satu surat pernyataan ditandatangani yang bersangkutan dan bermeterai. SKCK karena memperolehnya juga relatif mudah karena sekarang secara online, nanti mengambilnya saja yang harus hadir ke kantor kepolisian, maka tetap kita minta. Kemudian ini yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, untuk secara pengaturan di Permenpan maupun di peraturan PKN, bahwa untuk pengangkatan atau usul NIP nomor induk calon ASN itu harus melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan kejiwaan dan juga bebas dari nafsa, narkotika, prekursor, dan zat aditif lainnya. Nah, pada proses pengangkatan atau pengusulan nomor induk P3K paruh waktu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa mereka ini teman-teman ini sudah bekerja, sudah berkarya. Para atasannya sudah tahu siapa-siapa si A si B-nya di lokasi kerjanya. Maka untuk surat keterangan sehatnya kita sederhanakan menjadi surat keterangan sehat dari dokter yang bertugas di unit layanan kesehatan pemerintah. Dokternya tidak harus ASN, tapi yang bersangkutan dokter itu bertugas atau surat keterangan sehat itu dikeluarkan oleh unit layanan kesehatan pemerintah. Nah, ini menjadi lebih sederhana. Contoh puskesmas pemerintah, puskesmas pembantu itu cukup untuk syarat surat keterangan sehat dari dokter ini. Kemudian surat pernyataan rencana penempatan, saya kira ini mudah. Jadi syaratnya kita buat seringan mungkin. Nah, kami berharap ini segera diusulkan ke BKN. Kalaupun ada 1-2 persyaratan, misalnya seperti kemarin yang lalu itu untuk usul rincian kebutuhan SPTJM belum ditandatangani, itu ya SPTJM yang belum ditandatangani dilampirkan dulu baru kemudian diusulkan. Nah, jadi Bapak Ibu sangat jelas sekali ya pemaparan dari BKN ini berkaitan dengan kemudahan yang diberikan untuk rekan-rekan pengisian DRH ini. Nah, ini tentu nanti BKD juga sudah memahami ya, karena ini dilakukan pada acara BKN Menyapa yang dilaksanakan pada hari Rabu kemarin. Nah, ini pastinya akan memberikan keringanan bagi rekan-rekan semua. Kemudian kita simak informasi berikutnya. Ya, berkaitan dengan hari ini tenggat waktu pendataan, ini mestinya Jumat kemarin 12 September ya. Semalam ya. Ini Bapak Ibu, ini bagaimana solusi rekan-rekan yang tidak masuk ya. Meski pemerintah sudah berupaya menyelesaikan masalah honorer tahun ini, ternyata masih juga ada yang tertinggal. Upaya penuntasan honorer antara lain dengan melakukan seleksi P3K 2 tahap dan menjadikannya paruh waktu juga. Namun belum semua juga dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini bagaimana ya? Data disampaikan Deputi Bidang ASN Bapak Aris Widianto pada kegiatan BKN Menyapa hari Rabu kemarin. Jumlah non-ASN yang diusulkan itu hanya 1,2 juta ya.
Jumlah tersebut mencapai 89% yang seharusnya 1,370 juta. Pemerintah Kota Serang, Banten tengah mencari solusi definitif bagaimana nasib rekan-rekan yang tidak terakomodir pada P3K paruh waktu ini. Solusi harus segera dicari karena sesuai instruksi pemerintah, ke depan tidak boleh ada lagi pegawai honorer. Kepala Pengadaan BKPSDM Kota Serang, Hafiz, mengatakan mengambil langkah-langkah proaktif ini diambil untuk memastikan adanya kepastian hukum dan status kepegawaian bagi rekan-rekan non-ASN. Nah, ini gimana nih? Tapi memang kondisi sekarang pemerintah ini lagi sibuk nih mengurus yang sudah diusulkan dan bahkan yang diusulkan pun juga banyak yang belum diumumkan ya. Nah, sesuai instruksi pusat memang tidak mengenal lagi istilah honorer, namun seharusnya selain yang sudah diangkat P3K paruh waktu, masih ada juga jumlah yang di luar ini. Nah, sebagai langkah awal, BKPSDM saat ini sedang melakukan proses menghimpun data sisa dari OPD-OPD dengan batas pengumpulan Jumat kemarin. Nah, data yang terkumpul akan kami rekapitulasi dan apakah jumlahnya signifikan ataupun tidak. Ya, kalau 89% ya berarti sekitar 10-11% ya. Nah, itu yang tidak terakomodir. Setelah data final, hasilnya akan dilaporkan kepada Wali Kota Serang untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan. Kemudian kami akan bersurat ke pemerintah pusat untuk mencari solusi. Upaya ini sejalan dengan target pemerintah pusat yang menginginkan semuanya selesai di tahun 2025. Nah, pada tahun ini Pemkab Serang sendiri telah mengusulkan pengangkatan 3.911 honorer menjadi paruh waktu dari total 3.917. Ini tak banyak nih yang paruh waktunya. Honorer karena 4 diantaranya meninggal dunia dan 2 lainnya mengundurkan diri. Nah, tapi yang tersisa masih banyak. Ini tentu bukan hanya di Kota Serang, yang terjadi di daerah-daerah lain juga. Semoga saja ada informasi segera ya berkaitan dengan hal ini. Demikian update yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.